Iya, tugas ya. Aku ngenteni keris Kiai Sangklat karo Pataka Pulau Jawa Loro. Engko kita proklamasikan negara Nusantara. Tidak berarti saya mau mendirikan Majapahit terus kate mubahno Indonesia gak. Tapi aku takon saiki. Menurut awakmu di Indonesia saiki sing kok alami ya? Ono sing perlu diandani ta gak? Kira-kira berapa persen sing perlu diandani? Wah, ngene wis sing ditandani apa? Konstitusine, sisteme, filosofine, ta wonge. Nek Mojokerto ya akeh sing ditandani. Apa sing ditandani? Misale sih, apa nih? Nek jalan gampang. Jalan gampang. Jadi mang wonge. Apa nih sing ditandani kira wonge? Apa nih? Akhlake apa nyolongan ta? Mutilan ta? Ngono ta? Oke. Mojokerto iki ngono ya. Kira-kira nek Indonesia liyane ya apa? Padha ae ya. Jombang, Nganjuk, Probolinggo ya ngono kira-kira ya. Dadi engko nek awakmu Pilpres 2 tahun lagi, nanti milih sapa? Pilih sampean. Aku gak melok ya aku. Mau aku dipilih Novia Kolopaking wis nyelundas gua. Kok pilih meneh ngelu aku ya. Kon sing pinter ya, ben 2 tahun lagi sing pinter ya. Masih ya gurung karo ono Pilpres ya, gurung karuan ya. Mungkin duit gak cukup untuk dibagi awakmu. Awakmu milih dhewe tak dipilihno. Kon milih presiden sak karepe atimu, pikiranmu apa dipilihno? Sing milihno sapa? Partai ku milih ku prosesnya anjene ndolek sing tepak apa nyang-nyangan? Wani piro ya? Oh, tapi Indonesia itu ideologinya adalah wani piro ngono ya. Pancasila nomor 1, wani piro, nomor 2, dadi apa, nomor 3, serangan fajare piro ngono ya. Terusnya ya ngono ya. Dadi sing milih dudu awakmu mek dipilihno, engko sing nyoblos awakmu, engko sing nentokno suarane oleh piro sapa awakmu tadi. Sing nentokno menang kalah sapa? Aku melok entuk gak. Dadi kon gak melok apa-apa, dadi kon milih sapa wae tetep mesti menang. Apa meneh kon gak milih dhewe. Ngono ya. Jadi mesti saya tidak menghalangi Pilpres, tapi ojo terus-terusan goblok ngono ya. Wong mek belain duit 50.000 lho rek. Kayak gak iso ambut gawe ya. Sing mandiri ya rek ya. Bersikap ya. Nek anjane kudu nyoblos bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Terus ngono ya. Muga-muga kualat nek mungkin ada awakmu ngono ya. Ngono ya. Al-Fatihah. Syukur selama ngenteni di TPS sama Al-Fatihah sing akeh. Terus begitu kate nyoblos bismillah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jelas lat kualat ngono ya. Ngono ya. Sampai macam-macam ngono ya. Nah, teman sekalian, saya tidak akan memberontak ke Indonesia. Saya tidak akan kata apa-apa no. Aku ngeritik Jogja. Aku nek taren nang awakmu to. Aku gak ngeritik, aku gak tidak punya niat dandani yo gak. Wong didandani yo gak gelem. Dikandani yo muring-muring ya. Kritik yo ngamuk. Aku adengin. Ngomong ijazah palsu malah ditangkep. Jadi kan aku gak melok apa-apa. Cuman aku ndek pendapat dhewe mengenai Nusantara, mengenai Indonesia. Lan aku sumpah dhewe, proklamasi dhewe tanpa mengganggu Indonesia ya. Aku gak ganggu rek, coba deh. Aku gak ndolek bojo. Di kampungmu aku duwe bojo, aku gak ndolek mangan nek. Aku gak njaluk awak. Pokoke aku ngadeg dhewe aku karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Nek iso karo awakmu kabeh hidup dengan akhlakul karimah. Indah iman tawakal yang jelas pada Allah ya. Muga-muga Allah sing milih nopo. Tangga Pak utawa mbuhku milih Allah milih presidenmu iku liwat pemilu lagak gak roh. Nek Allah sing milih kira-kira kudu lha pemilu lagak. Lah sakaro-karo Allah ya. Liwat udan terus ya iso, liwat tsunami ya iso, liwat banjir ya iso. Akan ada bencana-bencana yang mungkin akan proses di situ ya iso lah ngono. Jadi Allah ayat apa?
Apal ayat ya Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutul mulka. Mam kalau dikai Zaki dikai mikrofon. Apal gitu Pak Bapak itu. Kadang ngano ini memang dari bupati on ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki. Kiroano ya api. Mojokerto adalah kota kiroan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sopo tepuk tangan Mojokerto ya. Kalau Mojokerto pusat korio nasional ya. Jombang. Ya Jombang kalau Mojokerto podo ae. Pokoknya ada wong Jombang wong Mojokerto ya wong Jombang ngono lho ya. Cuma ya gampang ae lah. Wong aku saiki malah ngene lho. Ojo meneh Jombang Mojokerto, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Awakmu wis tau maca surat Mas Islami, tolong Ali Imran 213. Mana Islam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Al-Baqarah 213. Mas Ilmin ya. Jika aku pengen jelaskan sesuatu saya awak buruk salah iki yo apa meneh yo apa lendenan yo apa ngene ya. Perkara Indonesia salah kan melo-melo. Aku gak dipilih sopo-sopo, aku gak nyalon, aku gak lapor-lapor. Tapi pokoknya nek aku ngono iku nek karo awakmu kudu tak kandhani ini ya. Monggo Mas Helmi. Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah fab'asallahu nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Aku takon sing nang arek kabeh ya. Iki sing ngarang ayat sapa? Kon kerasan tak gak ngrungokno ayat Allah. Menusol tak gak seneng. Nek kon seneng Allah seneng nang awakmu, digampangno rezekimu ngono ya. Jadi nek ana ayat Allah fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi efeknya kalau kamu mendengarkan dan menyukai ayat Allah dibaca itu kamu akan dirahmati Allah. Rahmat macam-macam, oleh bojo meneh, bojomu meteng, penggaweanmu tambah, ya, gajimu munggah gitu ya, itu ya.
dodolanmu payu apa meneh. Macam-macam lah. Allah menyayangimu itu. Jadi aku balik sik nang kulillahumma malikal mulki Mas Helmi. Artinya kulil jam diwaca Zaki tadi. Kulillahumma malikal mulki tutul mulka man tasya. Katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Nah, Engkau itu Maha saya Kuasa. beda tafsir itu Mas. Itu biyadikal khair itu terusnya dari ayat sebelumnya. Itu bukan berdiri sendiri. Jadi Allah sing ngekei kekuasaan, sing nglungguhno kursi, Allah sing njabut kursi itu sapa wae. Allah sing ngangkat, Allah sing ngidek ngono ya. Dengan tangannya yang baik. Jadi gak berdiri sendiri, itu semua dilakukan Allah dengan tangan yang baik, dengan tangan Allah yang biyadikal khair ngono ya. Terus Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in sesungguhnya qadir. sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah berkuasa, berkuasa, berdaulat, berdaulat. maha berdaulat atas apa Segala saja sesuatu. untuk dia tentukan, untuk dia kehendaki. Terus berikutnya yang Al-Baqarah tadi. Oke. Kana nasu ummatan wahidah. Oke, terjemahannya. Oke. Manusia itu satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi Oke. kitab. Yang kita butuhkan terutama adalah yang bagian pertama ya. Kemudian Mas Islami saya minta Ali Imran 103. Kau apa ya Dak, ya? Ngaji tafsir di sini ya. Menurut sing pesantren sapa sih? Mek Didi ya. Ya saiki ngaji tafsir di pesantren Maiyah ngono ya. Bapak wis. Kadek bayar nek kene kok. Bayar juwet gak apa-apa. Juwet itu apa jeneng ciplukan gak masalah. Mas Islamianto Ali Imran 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Amin. Tinggal situ ya Rek ya. Jadi tadi yang ayat yang pertama yang kulillahumma malikal mulki wa tazaki kan jelas ya. Nek ana wong kuasa di sebuah negara, bu presiden, bu kepala negara, bu apa ae. Kok karo Gusti Allah dijarno dadi. Padahal elek upamane lho. Itu berarti Allah gak peduli nang nasibmu to ya. Sebab nek Allah gagalno ya iso, ndadekno ya iso. Tapi nek Gusti Allah cuek, berarti awakmu sing gak pantes dibelani. Jadi dadi rakyat Indonesia, dadi umat sing pantes dibelani Allah, gitu kan. Nah, awakmu pantes ya dengan akhlak yang baik, dengan kerjasama dan persatuan yang terus-menerus. Kalau Anda pantas dibela oleh Allah, maka Allah sing nentokno sapa pemimpinmu sing apik kaya awakmu lak ngono sih. Itu pertama. Yang kedua, karena nasu Kana nasu ummatan wahidah. artinya Manusia itu satu umat. sih. Manusia itu satu umat. Iki ayat tuh ya. Gusti Allah sing ngomong ya, itu ndasmu ya. Gusti Allah sing ngomong. Percaya tak karo Allah. Allah mengatakan umat manusia itu umat yang satu. Saiki umat piro nih di dunia ini? Ono umat apa? Umat Islam, umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu, umat PKB, umat Gerindra, umat NU, umat Muhammadiyah ya tak? Ono. Loh, Gusti Allah ngomong manusia kabeh menungso.
itu umat satu. Gusti Allah sing nonton itu perintah lho itu. Dilanggar tak karo menungso. Janggar pol ya. Lho wis jelas umat yang satu kok malah gawe golongan-golongan dhewe. Lan maknya gak oleh dadi golongan. Di maknya sapa ae oleh mlebu, setan oleh, jin oleh. Ya, semua boleh, enggak ada masalah. Wong Hindu oleh, wong Buddha oleh, enggak ada masalah. Pedagang oleh, politisi oleh, sapa ae, anggota DPR oleh, tukang bakso oleh, betul kopi oleh. Nek oleh kok ngamuk ada ya. Jadi pedoman utama secara rohaniah dan cara berpikir kita itu manusia itu satu. Kabeh manusia satu. Jadi saya ngene. Wong-wong lah mikir ngene to. Umat Islam sing mimpin sapa? Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nek Kristen Yesus ngono ya. Nek wong Yahudi Nabi Musa ngono ta mikire. Nek wong Buddha Gautama ngono to. Bener ta gak yo? Bener ta gak? Pinter ta goblok? Cocok ta gak yo? Nabi Muhammad itu nabi wong Islam itu nabi kabeh wong. Nabi Muhammad itu nabi untuk semua umat manusia, bahkan lebih dari itu, untuk semua makhluk. Jin, nabi ini kan yang nabi. Makhluk-makhluk dari angkasa luar, UFO gitu. IT itu nabi ini kan yang nabi Nabi Muhammad. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, itu sing layat, sing takziah itu wong planet-planet teko kabeh sing wong Yaman di sekitar gak iki sapa iki sak ngono kae teko nang pemakaman Uwais Al-Qarni sing cintai Rasulullah itu ya. Dan mereka juga makhluk yang aneh yang tidak seperti manusia. Jadi kan yang Nabi itu diitibai oleh semua jin, manusia dan semua makhluk yang lain. Maka Allah berselawat kepada dia, menghormati dia, sholat kepada dia, malaikat yang sholat kepada dia. Selawat itu adalah sholat. Jadi Allah sholat kepada Nabi. Saya ubah. Malaikat sholat nang Nabi. Murid-murid tak tak omongin. Kami awakmu sholat nang Allah. Allah ya sholat nang awakmu. Allah cuman kon mencintai anakmu kalau kon mencintai bojomu untuk siji. Mencintai anakmu adalah perwujudan kasih sayang. Mencintai ibumu perwujudan pengabdian. Nah Allah, kita sholat kepada Allah itu adalah apalah wujud pengabdian. Kalau Allah sholat kepada manusia dan Muhammad itu adalah wujud atau aplikasi kasih sayang, rahmat dan barokah gitu ya. Jadi sholat itu jamak dari sholat. Jadi yusholluna ala nabi itu artinya sholat kepada Nabi. Memang Allah itu sholat kepada Nabi, cuma gak terus jungkir kayak Nabi nang Gusti Allah gitu ya. Karena bedanya begitu, awakmu karo wedhus mulak cinta, karo bojomu cinta, perlakuanmu karo wedhus karo bojomu padha ta gak? Padha. Beda toh, tapi kan padha-padha cinta. Kamu sama rumahmu cinta toh. Karo cagak ya cinta toh. Cagak sing yo omah perumahanmu lho. Tapi mosok kon cinta karo cagak padha karo cinta karo wambu kok. Lah gak sih, jadi fahamilah inti dan aplikasinya. Substansinya apa, aplikasinya apa. Tapi itu sama-sama cinta, sama-sama sholat. Sholat itu adalah dalam rangka sholat itu jamak dari sholat. Jadi kita melakukan sholat artinya kita melakukan sholat kepada Kanjeng Nabi. Ngono ya. Terus gimana apa? Jadi manusia itu umat yang satu. Lakon gaya macam-macam. Mulane maknya gak wani rek. Dadi ormas ngoh. Ojo sama dadi ormas kok musuhan saingan karo liyane gak aku. Aku gak dulu saingan karo sapa-sapa soalnya aku sak nong, mesti aku menang soalnya. Ngono rek. Jadi aku gak dulu saingan. Pokoke kabeh tak gendong, kabeh tak rangkul. Soalnya malaikat ku Israfil ku sing gendong alam semesta. Sayapnya yang paling lebar, paling dahsyat. Jibril soal itu apa? Jibril itu yang bagian transformasi dan aplikasi-aplikasi hidayah. Setelah itu Israfil itu bagian junjung, nyonggo aras. Nah malaikat juga dia, kalau awakmu tak songgo kan. Dan gak bayar. Aku mikul awakmu, kamu gak bayar aku. Dan aku mau kok bayar. Masalahnya apa lah, dulu piro sing bayar aku dulu. Dapurmu kok ya. Gak.
Aku gak njaluk apa-apa nang awakmu. Pokoknya sing penting awakmu, aku ini gak untuk kamu hormati, saya kesini supaya kamu menghormati Allah dan Rasulullah. Ngono ya, Rek ya. Prinsipnya ya. Nek kon ngambung tanganku, aku gak gelem ngarani sing kok ambungku tanganku. Aku selalu mengatakan iku sing kok ambungku tangane Kanjeng Nabi, ngono ya. Di tanganku ambu Rek ya. Engko kon apok, engko kon beres ya. Jadi kalau Anda memeluk saya, mencium tangan saya, itu saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, yang dia cium tangannya sebenarnya adalah tangan Rasulullah, dan yang dia abdi dan dia cinta sebenarnya adalah Engkau ya Allah. Ngono ya. Ngono rek niatku rek. Wallah ya ngono iku saya aku gak percaya nang awakku. Aku percaya nang Allah karena gak nang awakku. Nah aku apa sih ya? Wong aku wis tuwek, wis groyok-groyok, wis nek ngaji wis geter-geter ngono ya, wis kata tepak ngono ya. Oke, jadi sekali lagi, jadi aku takut, awakmu ngerti kata rasisme? Kata rasisme ngerti ya, tak jelasno sih. Rasisme itu adalah beda-beda no suku, beda-beda no bangsa lah ngono sih. Aku lagi takut, langsung sih. Woi kok Cina, woi kok Jawa, woi kok Madura ngono ya. Jadi pertimbangan suku dijadikan landasan untuk berbuat sesuatu. Aku takut nasionalisme itu, rasisme itu gitu. Nasionalisme itu adalah misalnya nek awakmu nasionalis Indonesia, nek ono wong Malaysia di Krian gitu ya, kita berak motor, takoni sih sampean wong ndi? Malaysia. Oh, Jarjano, gak ketulung ngono ya. Itu namanya rasisme. Dia niku arek-arek nek nguyang ning gowo apa jenenge rek? Nguyang itu ya. Nguyang kuwi pulaan tari nganggo bagus di gonceng sepeda. Gue nek tiba gak ditolong. Serek Jano iku Golkar iku gak ditolong. Lu gak aku P3 ditolong. Ngono takon urip. Kone ana arek kecelakaan kok takoni sik agak. Sampean Indonesia ta Malaysia? Indonesia Islam ta Kristen? Islam NU ta Muhammadiyah? NU Gus Dur Muhaimin. Selamat ya arek ilang ngono ya. Dadi nek nulung ku nulung. Tolonglah semua makhluk Allah, tolonglah semua umat manusia. Ngono ya. Itulah tugasnya Rasulullah. Iki ojo kok ketok-ketok. Maka jangan terlalu bikin golongan nek perbedaan pandangan yang disebut perbedaan antara rahmat itu maksudnya pikiranmu beda, seleramu beda, situ seneng rawon, situ seneng pecel ngono ya. Gak masalah, tapi gak usah gawe klub rawon, klub pecel terus lalu saingan, gak usah ya. Jadi yang beda itu adalah software kita, tapi kalau jasadiahnya, jasmaniahnya itu nggak boleh dibeda-bedakan. Jadi kita jangan bikin institusi, jangan bikin administrasi. Mulane saya akhirnya terjebak Islam KTP, mereka Islam administrasi dok. Ternyata kelakuannya gak Islam. Jadi konco-konco, Anda semua itu saya ajak untuk seperti Rasulullah. Rasulullah itu datang untuk menghapus semua suku-suku, semua firqah-firqah. Makanya ayatnya wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu apa? Berpeganglah pada tali Allah, terus sekolah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ngono ya. Terjemahan resmi di Quran ya. Cerai-berai ku ya apa? Abstrak dong. Nek terjemahanku ngene, jangan bikin firqah-firqah. Kata-katanya jelas tuh firqah. Yufariku, firqun. Firqah. Jangan bikin firqah-firqah, jangan bikin golongan-golongan. Ojo gawe Sunni, Syiah, Hambali, bojo. Jokowi. Tapi itu ya. Jangan bikin golongan-golongan. Golongan-golongan itu perbedaan agama, artinya kita punya pemikiran berbeda-beda, tidak ada masalah. Kon seneng arek wedok sing jentit, kon seneng arek wedok sing trepes, gak masalah. Tapi nggak usah bikin klub bokong gede, nggak usah ngono ya. Kalau bikin perusahaan nggak apa-apa, bikin warung nggak masalah, itu hardware nggak masalah. Jadi jasmania nggak apa-apa. Tapi nek rohaninya jangan dibeda-bedakan. Jadi ngono ya. Jadi mulai saiki maknya iki ngerti kon ya. Tahu ono larangan maknya. Lanang wedok gak dibedakno.
Aku bedakno ya apa carane? Mosok tak delok, sing kono lanang ta wedok mosok ngono. Agak sih. Di sini tidak dibedakan karena semua adalah hamba Allah. Yang berbeda adalah sesuatu yang di dalam. Dan itu tidak membuat kita menjadi bertentangan satu sama lain, kita kan? Karena gak tahu takon kiwa tengahmu ya apa sih? Sing urusane golongan agak. Semua di sini sayang satu sama lain dan di maknya itu gak ono bentrok. Kita gak ono ribut diri, gak ono tertib, gembira, bahagia bareng-bareng sampai jam piro tak karepmu ya. Dan itu terbukti dimanapun kita bermainnya selalu gembira, selalu bahagia dan tidak ada masalah nang wedok campur. Wong iki dudu wedok deh. Nek wedok pas di omah, Pak. Pas di omah karo bojone iku wedok deh. Nah iki kene mosok ngono deh. Ini ya wong umat manusia. Dan Allah mengatakan makanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu semua satu dan Rasulullah itu pemimpinnya. Jadi Rasul bukan pemimpin Islam. Rasul itu pemimpin semua umat manusia. Itu diling-ling ya. Jadi kon ojo seneng karo pecah-pecah ngene. Makanya saya itu terima kabeh. Enggak tak takoni bupati iki PDIP tapi PKB aku enggak tahu takon. Baba-baba lah. Yang penting aku hormat dia, aku mencintai dia dan saya menyantuni dia. Semua bupati, semua pejabat saya sayangi dan saya toleransi kepada mereka semua tanpa saya mudah-mudah macam-macam yang benar ya. Oke, jadi sekarang gini, Nyun Sewu. Tadi saya sudah mengatakan, nah saya ini Indonesia ini menurut Anda kakean firqah agak. Wong gawe medsos e gawe firqah kok situ. Kadrun situ cebok, si angele. Gimana saiki PDIP gawe firqah dhewe. Ono PDIP Ganjar, ono PDIP Puan, ono PDIP. Masalah rek senengane iku tafarruqu gitu ya. Jadi nek iso ayo bareng-bareng. Mak iya gak iso dandan di Indonesia tapi pokoknya awakmu kudu ngono ya. Sing penting awakmu ngono wis. Aku ya gak iso dandan di Indonesia, tapi bagi saya umat manusia itu satu sebagaimana Allah berfirman. Dan Rasulullah adalah pemimpin dari mereka semua. Maka Rasulullah itu di Madinah gak tahu Islam wong. Gak tahu berdakwah, membawa Islam, ini gak tahu. Jadi di Madinah itu penduduknya 15% umat Islam, yang 85% itu macam-macam agama dan kepercayaan. Dan Rasulullah gak tahu mempengaruhi. Rasulullah mengawal di belakang, nek ono urusan dagang gak cocok, rundingo, gaya perjanjian, aku melok merestui. Pertanian yang ngono, kebudayaan, kesenian yang ngono. Jadi Rasulullah itu memimpin. Rasul itu pemimpin umat manusia di Madinah, bukan pemimpin muslim. Makanya aku tahu ngomong di Bali Raja, jangan memilih tokoh muslim. Pilihlah tokoh umat manusia Indonesia. Sing anjene menungso temenan. Ngono ya. Islam itu hanya bekal di dalam dirinya untuk membuat dia menjadi manusia yang kamil, manusia yang sejati, manusia yang sesempurnanya sebisa mungkin. Lagi, oke. Dengan cita-cita ini saya itu membayangkan Indonesia Indonesia itu rek sing gendong sak dunia ke Indonesia. Nusantara itu. Maka meskipun tidak tercapai, meskipun keadaan sekarang tidak karu-karuan, tahun depan kita mengalami krisis keuangan, krisis pangan, krisis macam-macam ya. Tapi saya tidak peduli. Wong cilik insya Allah tetap bingung kalau Gusti Allah rezeki ngono ya. Kecuali ilmu makan men kok rugi. Saiki kita ya padha-padha karo padha-padha gak tarik duit jadi ya mungkin kena efek dari krisis yang bermacam-macam, tapi saya kira wong cilik kelas menengah ke bawah itu saya kira tidak akan terlalu terdampak krisis yang akan kita alami bersama-sama. Oleh karena itu saya tetap bertekad ke depan bahwa tercapai itu tidak terserah Allah, karena kulillahumma malikal mulki itu mulka man tasya. Allah sing ndadekno nek aku gak iso ndadekno apa pokoke aku iso niku nganut, aku bercita-cita dan aku mengusahakan tiap hari aku keliling nang ndi untuk mempersatukan umat manusia, tidak hanya mempersatukan umat Islam. Nek aku mempersatukan umat Islam kok musuhan karo Kristen. Anu sih, saya mempersatukan semua umat manusia. Upama kon jin itu tetap bersatu. Upama jin niku ya kancamu rek. Ngawur rek dia. Kancamu ojo kolo-kolo botol. Aina mata kunu ya tibikum Allah. Ngono kok, kolo botol terus. Tuh bola rek.
Akhirnya jine lapor aku, Cak, kok ngono sih menungso kelakuane wong Islam. Kok perlu disiksa teng jero botol. Ya aku tak kandhalne iku tak. Aku tak budone dhewe arek ngono. Jadi ngerti ya, Rek ya? Ngerti ya bahwa Ma'iyah itu bukan golongan, bukan ormas, bukan aliran Islam, bukan aliran Islam, bukan seperti Sunni atau Syiah, bukan seperti NU atau Muhammadiyah atau LDI atau MTA atau apapun, Hizbut Tahrir atau apa, tidak. Ma'iyah itu adalah mentaati Allah untuk mempersatukan semua makhluk-makhluknya, makhluk manusia. Bahkan di Ma'iyah iblis saja kebenciannya terbatas. Kita ada bencinya mangkel-mangkel ya, tapi kan sing gawe iblis sapa? Sapa sing ngomong iblis musuh Gusti Allah? Wani karo Gusti Allah. Wani ta iblis karo Gusti Allah. Musuhan gak wani. Sapa gak wani musuhan Gusti Allah? Tidak mungkin iblis itu memusuhi Allah. Gak wani ngawur. Iblis itu diciptakan cek awakmu iso ngilo, cek awakmu iso latihan iman, latihan akidah, latihan istiqomah. Dengan ada sparring partner iblis setan, maka kamu menjadi teguh imanmu, teguh tauhidmu. Ngono ya, ngono carane ndelok. Jadi saya enggak benci. Aku harus setan sakno. Kudo aku ketian gak tahu berhasil. Ket biyen aku kudo. Di Jakarta berhasil besar, Pak. Setan kudo ngongkon korupsi 1 miliar padahal wis nyimpen 8,2 triliun gitu. Jadi setan tuh saiki hijrah dari Jakarta ke Jawa Timur. Akhirnya nganjani wong-wong di Medaeng di Porong tak piturute ngono ya. Ngono ya. Nah, anak Ma'iyah itu memproporsikan posisi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang marilah kita syahadat kepada Allah bahwa ya Allah kami taat kepadamu. Wa kana nasu ummatan dan kami taati. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu." Kami taati. Nah, ya. Oleh karena itu saya minta sekarang Mas Gusmus dari Gusmus dari Lampung sama Mas Lutfi sama rombongan untuk maju ke depan. Ini jauh kita mundur satu langkah mungkin. Kopi. Sing mangkel karo jin. Mana cuk mangkel karo. Jadi ini akan dibacakan proklamasi Nusantara. Bukan bikin negara. Ini nggak ngomong hardware, nggak ngomong jasadiah, nggak ngomong jasmaniah. Kita ngomong rohaniah, cara berpikir dan cara bersikap juga dengan kita. Gusmus, Mas Lutfi sama teman-teman dari kelompok wirid santernya Gus Lutfi. Nanti begitu selesai, teman-teman sekalian, ketika Pak Lutfi mengatakan semua berdiri, kleng, lihat gitu, teman-teman berdiri langsung Indonesia Raya bareng-bareng. Indonesia sakarep mau gak masalah. Presiden ini menesopo gak masalah. Tapi aku ngene iki, anak-anakku ngene iki, sikapnya ngene iki, apik karo kabeh, bersatu karo kabeh. Insya Allah berkah kabeh ngono ya. Bener ya. Monggo.